apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Malang sekaligus meningkatkan performa petugas pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang menggelar bimbingan teknis pengelolaan PBB P2 bagi petugas pajak. Berikut laporan reporter Newspoint Amirah Dinda. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sanaya Resort di mana sedang berlangsung acara bimbingan teknis pengelolaan PBB P2 atau pajak bumi dan pembangunan perdesaan dan perkotaan bagi petugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang pada Sabtu 20 November 2021. Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang beserta jajaran pejabat Papenda Kabupaten Malang. Dan pemirsa, bimbingan teknis ini diikuti oleh para pengelola pajak baik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah maupun di UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Dan pemirsa, kami berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berikut wawancara selengkapnya. Terima kasih. Memang untuk pajak PBB ya di Kabupaten Malang kita punya 1.400.000 wajib pajak, dan ini menjadi menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana caranya 1.400.000 orang itu membayar, sehingga perlu strategi khusus lah ya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa sini sudah waktunya membayar, biarpun ini era pandemi, tapi ini menjadi suatu kewajiban dan hal yang keharusan bagi masyarakat. Karena apa? Toh juga pajak ini kan kembali kepada masyarakat. Terkumpul semua pajak itu, kita membangun jalan, kita membangun sarana prasarana yang lain, dan juga kita ada juga bagian hasil pajak itu juga kita sharingkan juga ke mereka. Ada bagian hasil pajak yang juga kita berikan kepada masyarakat lewat desa. Jadi ini yang kita utamakan, bagaimana dengan sisa 2 bulan ini, 1,5 bulan ya, kita akan memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Malang bahwa ini sudah waktunya kalian untuk membayar, karena baktos kita kan 31 Desember. Pada hari ini memang saya mengumpulkan semua OPT. OPT kan kita punya 7 ya. Dari 7 itu kita kumpulkan semua karena ada petugas pemungut yang di situ. Kemudian juga kita kumpulkan semua staf PBB di bidang PBB. Tujuannya apa? Agar mereka sadar bahwasanya petugas PBB itu adalah petugas yang dipercaya oleh masyarakat. Sehingga perlu kita tekankan kepada mereka bahwa kita harus menyadarkan diri kita dulu selaku petugas PBB, yakinkan kepada masyarakat bahwa kita memang tertib. Baru kita memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, kalau kita sendiri aja nggak tertib dengan kewajiban pajak, kita nggak mungkin dong akan memberikan masukan atau menekan kepada masyarakat yang lain untuk membayar. Makanya pada hari ini saya tekankan bahwa tugas kalian apa? Sekarang ada bagaimana benahi diri kalian dulu. Tertibkan diri kalian dulu, baru kita mentertibkan orang lain. Karena apa? Ini kan juga simbiosis mutualisme. Inilah yang kita sampaikan, tujuan kita pada hari ini, bagaimana peningkatan SDM di staf PBB dulu. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang mengalami tantangan yang cukup berat saat kondisi pandemi. Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara, menyampaikan bahwa pajak dan retribusi menjadi tumpuan utama dengan target 312 miliar dari total 741 miliar pendapatan asli daerah Kabupaten Malang. Made Arya menghimbau agar seluruh petugas pajak dari berbagai UPT di lingkungan pemerintah kabupaten berkolaborasi dan meningkatkan kompetensi untuk mendapatkan kepercayaan wajib pajak. Jadi untuk tahun 2022, Bapak sekalian, kita mencoba paling berat. Karena apa? Dana transfer kita itu untuk Pemkab itu berkurang 170 miliar. Kemudian dana insentif kita itu hanya 1 miliar dari biasanya 100 miliar. Otomatis kurang ini dari mana? Akhirnya yang kembalinya kepada PAD, kepada pajak dan retribusi. Tahun ini aja 312, kita belum tentu bisa mencukupi. Kira-kira bisa mengutamakan nggak 312 tahun ini?
tumpuan kita apa? Di PBB dan BPTB. Hotel, hiburan pasti enggak. Kemudian dengan RPJMD kita menjadi 741. 741 PAD kita 341. Perkembangan karena tadi saya cerita tentang dana transfer dan juga dana DID, kita menjadi 901. Dari 901 menjadi 978. Otomatis apa? Ya tugas kita di pajak juga naik. Karena kita semakin berat. Konsekuensi daripada semakin berat itu, kita akan menjadi tumpuan ke depan. Makanya pada saat saya sampaikan pada saat acaranya sekretariat di Hotel, saya tidak segan-segan untuk mencabut SK teman-teman. Apabila memang kenyataannya kita ada pelanggaran. Karena ini suatu contoh yang nanti kan ke depan yang tidak membuat masyarakat percaya. Kita butuh apa? Kepercayaan masyarakat. Utamanya apa ya? SDM kita dulu. Kalau SDM kita benar, masyarakat mungkin ya akan dengan sadar dia membayar pajak. Tapi kita sendiri nggak benar, nggak mungkin kita benerin orang kan. Jadi tanggungan besar ini harapan saya nanti semua bidang itu bisa berkolaborasi dengan biaya berapapun yang diberikan oleh Bupati kepada kita. Yang saya dapat dari bimbingan teknis ini terutama itu bagaimana cara pengelolaan tentang PBBP 2. Yang kedua, bagaimana cara untuk menghadapi wajib pajak. Kesan-kesan saya dengan adanya ini kita lebih paham bagaimana cara kita untuk menghadapi wajib pajak. Terutama bagi wajib pajak yang kurang mengerti tentang pajak ya. Jadi kita diberi arahan bagaimana menghadapi dengan banyaknya kategori wajib pajak yang ada di Kabupaten Malang ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 yang menetapkan status universitas sebagai perguruan tinggi berbadan hukum memberikan UB otonomi dalam mengelola kegiatan akademik dan non-akademik sebagai bagian dari Center of Culture. Langkah-langkah implementasi PTNBH yang harus dilakukan adalah membuat tata kelola PTNBH secara menyeluruh yang harus mulai dilaksanakan mulai 2022 seperti dijelaskan oleh Andi Kurniawan dari tim persiapan PTNBH UB saat webinar Silaturahmi Universitas Brawijaya yang bertema UB Pasca PTNBH yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Brawijaya. Ini adalah beberapa ketentuan umum, gambaran tentang PP. Ini adalah kerangka dasar dari PP 108. Yang pada intinya menetapkan UB sebagai PTNBH. Dalam aturan-aturan ini, UB ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom. Jadi sebenarnya otonomi di sini lebih kepada penerjemahan dari kebebasan mimbar akademik dan kebebasan akademik yang melekat ke perguruan tinggi sebagai bagian Center of Culture. Dan untuk bisa mewujudkan itu, dasar pondasi piranti hukumnya adalah Statuta Universitas Brawijaya. Sehingga PP 108 pada prinsipnya adalah penjelasan tentang statuta
Universitas Brawijaya. Ini visi UB yang ditetapkan di statuta, pada intinya menjadi perguruan tinggi pelopor, pembaharu, bereputasi internasional dalam iptek, terutama yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang langkah-langkah implementasi real, apa yang dilakukan? Ini, yang pertama adalah pembentukan sistem tata kelola PTNBH. Kita harus memenuhi 17 dokumen segera sebagai persyaratan perubahan pengelolaan dari bentuk BLU ke PTNBH, kemudian pembentukan organisasi dan tata laksana, ini menjadi tugas berat Pak Rektor, untuk segera membentuk organ dan tata laksana sesuai dengan PTNBH. Pak Rektor benar-benar dikejar waktu untuk segera bisa merelasikan ini. Dan ini sebuah konsekuensi dari diundangkannya PP 108. Ini pemenuhan dokumen awal, ini 17 dokumen yang harus disiapkan. Ini yang sedang kita kejar, sudah tidak cukup terbang, sudah terbang dengan kecepatan super, karena kita di akhir tahun anggaran, sementara 2022 sudah harus berjalan pengelolaan PTNBH. Kemudian untuk pembentukan organ UB dan pengangkatan pejabat PTNBH, ini yang harus dilakukan, yang sedang dilakukan sekarang. Pembentukan organ UB dengan pengangkatan pejabat PTNBH, dimulai dari pembentukan organ dan pengangkatan pejabat PTNBH yang baru. Kemudian kita juga harus mengatur pengangkatan pejabat PTNBH yang berasal dari ex-organ PTNBLU. Dan Pak Rektor sudah memberikan arahan kepada kami bahwa ini adalah masa transisi, sehingga walaupun tidak ideal, harus bisa mengakomodasi perubahan yang bijak, sehingga bisa mengantarkan UB ke bentuk ideal. Perubahan status Universitas Brawijaya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum merupakan hasil yang ikhtiar panjang yang telah dilakukan oleh pihak Universitas Brawijaya. Namun perubahan status tersebut tak luput dari kritikan Presiden Eksekutif Mahasiswa Muhammad Ali Yafi sebagai perwakilan suara-suara mahasiswa UB. Ali Yafi dalam acara silaturahmi UB pasca PTNBH yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni UB Sabtu 20 November 2021 menyebutkan ada beberapa permasalahan yang harus dikaji ulang, yakni terkait biaya UKT mahasiswa, jumlah perwakilan mahasiswa dalam majelis wali amanat yang hanya berjumlah 1 orang, yang mana jumlah ini dinilai tidak seimbang tata kelola keuangan, tupoksi rektor pada MWA, dan juga tentang kebebasan akademik. Berikut cuplikan penjelasannya. Masalah kebebasan akademik, artinya kita dibebaskan untuk mengimplementasikan dari segala apa yang sudah kita pelajari, seperti itu. Lalu kita terapkan dalam satu eksekusi yang sangat bagus ke depannya, seperti itu. Namun apa yang terjadi bahwasanya tidak hanya terjadi di Brawijaya mungkin ya, artinya kebebasan akademik, apalagi di teman-teman organisasi seperti itu, artinya kita pada saat untuk mengkritisi ataupun untuk mengadakan sebuah aksi seperti itu kan, artinya ada semacam kritik balik seperti itu ya, kritik balik dari pihak-pihak birokrat seperti itu. Artinya kita merasa padahal kita di perguruan tinggi yang itu kebebasan akademik sangat diunggulkan, sangat diprioritaskan, namun kenapa kita tidak bisa untuk berekspresi di sini? Karena perlu ditekankan ya bahwasanya ilmu ini yang ada di dalam perguruan tinggi tidak hanya didapatkan dari bangku kuliah, terkadang kita mendapatkannya dari sebuah lingkaran-lingkaran diskusi, sebuah kajian-kajian diskusi mengenai isu-isu tertentu yang itu bisa menambah dari pengetahuan setiap individu dari mahasiswa. Seperti itu. Jadi ilmu-ilmu terkait mungkin berforum, kemudian ilmu-ilmu untuk mengkaji, mendata, ataupun ilmu untuk bisa mengetahui arah politik seperti apa, ya itu akan didapatkan bagi teman-teman yang utamanya mengikuti. Percepatan digitalisasi dalam dunia pendidikan sejak pandemi memiliki dampak positif dan negatif. Menarik perhatian Safira Faiza Furtunella, mahasiswa via UB, untuk membahasnya melalui kompetisi AFISOK 2021. Safira yang merupakan mahasiswa prodi administrasi pendidikan ini menilai pandemi mempercepat proses digitalisasi pendidikan, namun membutuhkan banyak sarana pendukung agar dapat berjalan dengan baik. Karya tulis Safira ini meraih juara 2 dalam ajang AFISOK yang merupakan kompetisi mahasiswa se-ASEAN yang digelar oleh via UB. Yang AFISOK ini kan ada 5 tema untuk opini dan juga 1 perlombaan untuk poster artikel.
artikel. Namun kemarin tuh saya sebenarnya ikutnya tuh gara-gara dosen pengampu mata kuliah saya tuh mewajibkan untuk mahasiswanya untuk ikut serta dalam AFISOK ini, Pak. Maka dari itu saya mengambil satu tema yang berkaitan dengan prodi saya, yaitu pendidikan, dan saya memilih saya memilih isu pada educational practice dan manajemen. Dan pada saat itu dari dosen saya kan arahannya untuk ini ya, untuk proses saya mengikuti ini dari dosen saya kan menyuruhnya untuk coba kalian membawa tema seputar kenapa sih pendidikan Indonesia itu belum terlalu unggul dengan pendidikan yang lain gitu. Tapi menurut saya itu kan dalam 500 kata itu kan kayak terlalu kompleks gitu kan Pak pembahasannya. Maka dari itu saya mengambil bahasan yang lain, yaitu saya mengambil digitalisasi pendidikan, yang mana pada saat ini sebenarnya ada positif negatifnya dari pandemi COVID-19. Jadi dulunya kan digitalisasi pendidikan kan mungkin masih susah diakses, masih banyak keterbatasan dari fasilitas peserta didik gitu. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua pastinya lebih memfasilitasi anaknya untuk mendapatkan akses pendidikan melalui pelajaran jarak jauh ini. Jadi saya membawa isu tersebut buat dijadikan topik pada opini artikel yang saya ikutkan di AFISOK gitu. Tim Apate Elang Perkasa dengan mobil urbannya kembali meraih juara 1 dalam kontes mobil hemat energi 2021 kategori urban yang digelar di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Irfan Nadif Mustafa, anggota tim Apate, menjelaskan pada ajang KMHE tahun ini dilakukan dengan prokes ketat dan berbagai pembatasan sehingga setiap kampus hanya diperbolehkan mengirim 1 mobil. Tim Apate Elang Perkasa menurunkan mobil urban etanol dan berhasil meraih juara 1 setelah melapa 8 putaran pada sirkuit Gelora Bung Tomo. Hanya diadakan secara online. Kita berlomba dengan mempresentasikan dari laporan desain kendaraan dan presentasi. Nah, dari situ dinilai ada beberapa kelas agak beda seperti sebelumnya. Kategorinya itu lebih ke dari konsep mobilnya sendiri, seperti listrik seperti apa, controller, engine pembakaran dalam, terus bodinya kendaraan, seperti itu. Nah, itu di tahun 2020. Lalu untuk tahun sekarang, akhirnya dari pihak juri dan Puspresnas berencana mengadakan secara on track langsung. Nah, tapi pada tahun ini itu sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena juga masih masa pandemi dan menjaga protokol kesehatan, akhirnya on track di tahun ini itu diadakan hanya untuk finalis saja. Jadi tahap pertama, semua peserta di Indonesia melakukan pendaftaran, registrasi, lalu diseleksi melalui laporan desain kendaraannya. Setelah itu, tahap kedua yaitu seleksi di video inspeksi kendaraan. Nah, akhirnya didapatkan 3 finalis tiap kategorinya untuk melakukan lomba secara on track di sirkuit Gelora Bung Tomo dengan tuan rumah yaitu Universitas Negeri Surabaya. Perkembangan mobil listrik di Universitas Brawijaya terus berjalan. Melalui tim Apate, 60 DAU yang berada di Fakultas Teknik saat ini sedang mempersiapkan mobil listrik yang akan diturunkan pada ajang Shell Eco Marathon. Irfan Nadif, mahasiswa Teknik Mesin UB yang juga anggota tim Apate, menjelaskan saat ini timnya sedang mempersiapkan mobil listrik untuk mengikuti kejuaraan Shell sambil menunggu regulasi perlombaan dan teknis lainnya. Menurutnya, perkembangan mobil listrik juga menjadi perhatian di Universitas Brawijaya dengan terus mempelajari dan membuat beberapa prototipe mobil listrik yang akan menjadi kendaraan ramah lingkungan masa depan.
Iya Pak, jadi kalau di tim Apate sendiri, kita mempersiapkan mobil listrik untuk sel ekomaraton tahun depan. Nah, untuk MHE ini kita menurunkan untuk urban etanol. Memang kita rencananya mau kita gunakan atau kita turunkan di sel ekomaraton tahun depan untuk urban listrik. Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya meluncurkan klinik pertanian sebagai upaya peningkatan peran Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dalam pembangunan pertanian Indonesia. Peluncuran ini digelar pada hari Sabtu 20 November 2021 secara daring. Ketua Kegiatan Aktivitas 4 Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka FPUB, Profesor Arifin Nur Sugiharto menjelaskan, klinik pertanian hanya sebagai unit layanan solutif terhadap permasalahan penyakit tanaman yang kemudian berkembang menjadi layanan mendasar seluruh bidang pertanian, mulai dari on-farm hingga off-farm yang ditangani oleh para ahli atau profesional yang diperuntukkan bagi petani, masyarakat petani, ataupun pengusaha bidang pertanian. Klinik pertanian atau agriklinik, kalau boleh mendefinisikan, yaitu unit layanan solutif terhadap permasalahan penyakit tanaman yang kemudian berkembang menjadi layanan mendasar seluruh bidang pertanian mulai on-farm hingga off-farm yang ditangani oleh para ahli atau profesional untuk petani, masyarakat petani, ataupun pengusaha bidang pertanian. Nah, definisi ini sebenarnya banyak variasinya, tapi intinya seperti itu, Bapak Ibu. Dan ini saya melihat itu ada analogi dengan klinik Pratama, ya kalau boleh kita ini mulanya adalah klinik Pratama dan kemudian bisa berkembang menjadi klinik utama. Itu adalah pengertian tentang klinik pertanian. Baik, ada istilah juga yang ngetren di negara kampus-kampus di Eropa atau Amerika, itu ada agriklinik, agribusiness center. Nah itu apa itu? Ya, kalau boleh saya ini kan adalah sampaikan, itu adalah klinik dengan misi blended, layanan, solusi permasalahan dan bisnis di bidang pertanian dengan fokus bertujuan membantu petani dan pengusaha pertanian. Nah, kalau yang ini mungkin kalau didefinisikan sebagai analog dengan klinik utama. Gitu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, kenapa itu klinik pertanian sekarang menjadi penting gitu ya? Sehingga di program PKKM ini kita salah satu programnya adalah untuk klinik pertanian. Ya, kita tahu sendiri bahwa di dunia pertanian sekarang ini, terutama pertanian modern, itu mempunyai banyak tantangan. Ya, paling tidak kalau ini digrupkan menjadi kompleks, ya pertanian itu kompleks, ya karena petani harus berpapasan dengan penyakit, dengan orang, dengan lingkungan yang tiap harinya dinamis, ya dengan mesin mungkin. Kemudian hasilnya unpredictable, ya hasilnya masih unpredictable karena terjadi perubahan macam-macam dan marketnya juga sering itu unpredictable. Dan semakin hari semakin terlihat bahwa pertanian ini menjadi suatu individual business, ya yang harus diurusi sendiri itu ya, tanpa diurusi sendiri, nah mungkin tertinggal karena ini mengurusi makhluk hidup ya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
Jakarta.